Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Armalia Distiani Farah. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan geografi pada program pendidikan profesi guru Prajabatan gelombang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada topik 5 di perkuliahan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara asesmen dengan mata kuliah lain yang telah saya pelajari pada semester pertama di perkuliahan PTG Prajabatan gelombang 1 ini. Jadi di sini dapat dilihat dari mind mapping yang telah saya buat. Pada panah arah ke atas, asesmen dapat digunakan untuk mengobservasi karakteristik serta identitas dari peserta didik. Dan hal ini berkaitan dengan mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan ini dilakukan observasi karakteristik peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, karakteristik peserta didik ini juga berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Karena saat pembelajaran, guru diharapkan dapat mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua, yaitu panah arah ke kiri. Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh seorang guru, di mana capaian tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan. Ketika di dalam kelas, seorang guru harus mampu menentukan bagaimana proses pembelajaran yang baik sehingga capaian pembelajaran itu dapat terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu panah arah ke kanan. Asesmen dilakukan untuk nantinya menjadi sebuah laporan yang menunjukkan sampai mana kemampuan belajar dari setiap peserta didik. Seorang guru perlu mengetahui sampai sejauh mana kemampuan belajar dari setiap peserta didiknya, sehingga dilakukanlah asesmen untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik. Kemudian, laporan ini nantinya berfungsi sebagai informasi mengenai karakteristik peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selain itu, laporan kemajuan belajar peserta didik juga berfungsi sebagai komunikasi untuk menyusun bagaimana program pembelajaran selanjutnya. Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan sudah bagus atau belum? Karena jika belum, maka perlu dilakukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Sehingga ini menjadi sebuah dasar yang digunakan seorang guru untuk memperbaiki pembelajaran yang akan dilakukan dalam menyusun program pembelajaran. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Karena pada mata kuliah ini, seorang guru harus mampu membuat bagaimana proses pembelajaran ataupun membuat asesmen yang tepat dengan menerapkan prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen yang telah dijelaskan pada mata kuliah ini. Kemudian, pada mata kuliah prinsip pengajaran dan pembelajaran yang efektif, berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Karena pada perancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif, didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan kondusif dan juga efektif. Dan yang terakhir, pada panah arah ke bawah, asesmen ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai fungsi formatif dan yang kedua sebagai fungsi sumatif. Pada fungsi formatif, ini dilakukan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan pada fungsi sumatif itu dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Ini berhubungan dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Karena untuk menentukan pembelajaran penting adanya diferensiasi. Untuk menentukan apakah diferensiasi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum, sehingga perlu dilakukan penilaian pada setiap proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Dan nantinya akan dapat diketahui diferensiasi yang akan dilakukan sudah sesuai atau belum. Kedua fungsi ini, yaitu fungsi formatif dan sumatif ini, juga berhubungan dengan mata kuliah prinsip pembelajaran yang efektif. Nah,
Itulah tadi penjelasan saya mengenai keterkaitan antara materi asesmen dengan mata kuliah lain yang telah saya pelajari pada program pendidikan profesi guru di semester 1 ini. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.